menjadi baik. Jadi sistem yang ada dalam SBMPTN maupun SNMPTN harus diperbaiki. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Karomani yang merasa dikhianati stafnya saat proses penerimaan mahasiswa baru. Terdakwa Karomani kembali mengaku kalau dirinya merasa dikhianati oleh stafnya sendiri dalam proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Menurut Karomani, ia tak pernah memerintahkan Asep Sukohar dan juga Budi Sutomo untuk mencari mahasiswa titipan. Bahkan Karomani mengatakan saksi Helmi Fitriawati ikut bermain dan menerima uang dalam proses PMB Unila. Hal itu diungkapkan Karomani saat sidang terkait dugaan perkara suap PMB Unila 2022 dengan agenda duplik atau jawaban terdakwa dan penasehat hukum terhadap tanggapan jaksa dan sidang sebelumnya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam sidang tersebut, Karomani kembali menegaskan dirinya tak pernah ada janji dengan para orang tua mahasiswa. Menurut Karomani, jika ada pihak yang mengatasnamakan dirinya dalam penerimaan mahasiswa baru, itu bukanlah atas permintaannya. Karomani mengaku hingga saat ini belum ada bukti baik lisan maupun tulisan ataupun dokumen bahwa para mantan stafnya diperintahkan oleh dirinya. Terkait skor kelulusan, meskipun tak ada passing grade dari panitia untuk afirmasi dan kuota tambahan, Karomani mengaku tetap berpedoman pada skor tes minimal yang sudah ia tentukan. Lalu terkait dengan hal tersebut, Karomani mengatakan Helmi Fitriawan yang mengatakan password kelulusan mahasiswa ikut bermain dan juga menerima uang. Karomani pun memohon kepada majelis hakim agar tak mengabaikan fakta ini. Menurutnya selama ini ia dikhianati stafnya sendiri sehingga ada pihak yang bermain di belakangnya yang tak mendukung komitmen menjaga kelulusan mahasiswa secara objektif berdasarkan skor yang telah ditentukan. Hal itu membuat Karomani merasa menjadi korban dari anak buah yang bekerja tidak sesuai perintah atasan. Pasalnya, Karomani menjelaskan ia diminta tanda tangan validasi oleh Helmi Fitriawan pada lembar terpisah dengan alasan nilai kelulusan sudah sesuai arahan sebagai rektor. Terkait dirinya menerima infak dari pihak-pihak sukarelawan tanpa melaporkan ke KPK, Karomani merasa itu adalah kekeliruan. Kendati demikian, Karomani mengatakan penerimaan infak ini tak menimbulkan kerugian negara. Baik SBMPTN maupun jalur mandiri, sistemnya tidak memfilter skor yang di bawah passing grade. Akibatnya nilai yang rendah dimasukkan saudara Helmi Fitriawan sebagai pengendali data tanpa sepengetahuan saya dalam sistem tersebut. Inilah yang saya katakan, orang baik yang bekerja dalam sistem yang buruk akan menjadikan orang yang baik tersebut menjadi buruk. Sebaliknya, orang buruk yang bekerja dalam sistem yang baik dalam menghasilkan orang yang buruk menjadi baik. Jadi sistem yang ada dalam SBMPTN maupun SNMPTN harus diperbaiki. Yang mulia, untuk dapat mempertimbangkan secara bijaksana atas vonis yang diputuskan kepada saya, karena majelis hakim yang mulia adalah wakil Tuhan di muka bumi ini, dan vonis majelis hakim yang mulia berperan besar untuk nasib dan persepsi publik atas saya dan keluarga saya ke depan seumur hidup. Jujur teriris hati saya dan keluarga dengan pemberitaan yang tidak sesuai fakta selama berlangsung kasus ini. Sekiranya saya tidak bisa bebas dari tuntutan hukum, saya mohon untuk divonis seringan-ringannya dan mohon dieksekusi nanti hukuman saya di lapas Raja Basa, Bandar Lampung, agar saya bisa dekat dengan keluarga saya, khususnya istri saya yang selama ini sedang sakit dan butuh pengobatan. Berita selanjutnya, 2 orang di Bandar Lampung pasang bendera partai pakai mobil operasional Dinas PU. Video 2 orang mengendarai motor metik memergoki 2 orang yang mengendarai kendaraan dinas truk kering saat sedang memasang bendera partai viral di media sosial. Pemasangan bendera partai terjadi di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam Kedaton, Bandar Lampung atau di depan restoran Siap Saji
Senin 8 Mei 2023 malam atau Selasa 9 Mei 2023 dini hari. Dua pria yang memasang bendera tersebut terekam dalam video menggunakan mobil truk sirin operasional dari Dinas PU Kota Bandar Lampung. Pria tersebut terlihat sedang memasang bendera partai berwarna biru tua dan ada juga dua siluet berwarna kuning. Awalnya dua pria dengan logat Lampung tampak mengobrol dengan rekannya di atas motor. Lalu pria itu kaget ketika melihat ada pemasangan bendera partai menggunakan mobil truk sirin berplat merah. Pria di dalam video tersebut kemudian mengatakan kalau mobil pemerintah sedang pasang bendera partai. Bahkan pria pengunggah video berteriak pada pemasang bendera dalam video berdurasi 30 detik tersebut. Pria mengatakan mobil tersebut mobil pemerintah sehingga tak boleh untuk pasang bendera partai. Ia juga mengatakan jika mobil ini punya rakyat, adapun mobil tersebut berplat BE 9950AZ. Ia mengatakan mobil yang digunakan untuk operasional penerangan jalan umum Dinas Pekerja Umum Kota Bandar Lampung. Sementara itu Inspektorat Pemkot Bandar Lampung Robi Suliska Sobri mengatakan pihaknya telah mengetahui hal tersebut. Pihaknya juga telah memanggil Kepala Bidang Kabid Dinas Pekerja Umum DPU terkait mobil yang digunakan untuk pemasangan bendera partai. Berita selanjutnya, tenggelam saat perbaiki perahu nelayan Lampung Timur ditemukan tewas. Seorang nelayan asal Lampung Timur ditemukan tewas karena tenggelam. Nelayan tersebut bernama Suratno, 50 tahun, warga Desa Sidomakmur, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 6 Mei 2023 pukul 10 pagi di perairan Laut Karyatani, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. Kasat Polairut Polres Lampung Timur AKP Yus Mawardi mengatakan korban tenggelam saat perahu memperbaiki perahu. Menurut Yus, pada Senin 8 Mei 2023 pada Sabtu sekitar pukul jam 9, korban turun dari kapal payang atau perahunya. Saat itu korban ingin mengganti kipas perahunya atau propeller kapal yang rusak terkena sampah. Pada saat yang bersamaan arus bawah yang kencang menyeret tubuh korban, akibatnya korban terbawa arus dan tenggelam. Salah satu rekan berupaya menolong korban tetapi tak kuat karena arus laut sangat kencang. Akibatnya korban Suratno tak dapat tertolong dan tenggelam. Korban berhasil ditemukan pada hari Minggu 7 Mei 2023 dalam kondisi sudah tak bernyawa. Saat ditemukan mayat korban tersangkut jaring nelayan dalam kondisi utuh. Yus mengatakan jenazah langsung diantar ke rumah duka. Ia memaparkan keluarga keberatan dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Polres Tuba sosialisasikan akan kembali terapkan tilang secara manual. Satlantas Polres Tulang Bawang Polda Lampung akan kembali menerapkan sistem tilang manual di sejumlah lokasi di Tulang Bawang. Hal tersebut berdasarkan telegram Kapolri nomor ST38004HUK 62/2023. Kasat Lantas Polres Tulang Bawang Ibtu Glenn Felix Sagnian menuturkan, setelah beberapa waktu lalu terdapat pembatas menggunakan tilang secara manual, maka berdasarkan telegram Kapolri kini tilang manual sudah diperlakukan kembali kepada daerah yang belum tersedia fasilitas e-tilang. Ibtu Glenn Felix Siagian pada Minggu 7 Mei 2023 mengungkapkan tilang manual yang tak tercangkup pada sistem e-TLE tersebut menyasar sejumlah hal yang berpotensi terjadinya laka lantas, antara lain berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos lampu merah, lalu tak menggunakan helm standar SNI, melawan arus, melampaui batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, serta kelengkapan run more tak sesuai spek teknis, overload dan overdimension, run more tanpa plat nomor polisi atau dengan nopol palsu. Menurutnya sebelum dilakukan penerapan, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, sedangkan kegiatan tilang manual akan digelar di sejumlah titik ramai pengendara di wilayah hukum Polres Tulang Bawang. Ibtu Glenn Felix Siagian juga mengungkapkan tak ada kendala lain dalam penerapan e-TLE, hanya saja belum ada perangkat yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang. Padahal berdasarkan hasil survei Korlantas Kabupaten Tulang Bawang ini dinilai sudah layak dipasang perangkat e-TLE. Dirinya berharap kedepannya para pengendara tak perlu khawatir dengan adanya kembali penindaklanjutan tilang manual, sebab langkah
Repreventif tersebut juga bertujuan kolektif ikut saja peraturan berlalu lintas yang berlaku sehingga tak ada resistensi menghadapi pemeriksaan polisi di jalan. Berita selanjutnya, 45 finalis Putri Indonesia 2023 Cicipi Serwit dan Mahan Agung Lampung. Tiba di Lampung Tourism Festival, 45 finalis Putri Indonesia mencoba cicipi rasa makanan khas Lampung Serwit di Mahan Agung pada Senin 8 Mei 2023. Dalam kesempatan makan serwit tersebut, 45 finalis Putri Indonesia yang mewakili 34 provinsi ini disambut langsung oleh Riana Sari Arinal, istri dari Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Riana Sari Arinal pun menjelaskan makanan serwit merupakan cara makan khas Lampung yang memiliki filosofi khusus. Filosofinya adalah istilah serwit adalah ajakan yang memiliki kebersamaan yang kuat dalam keluarga, teman, saudara sehingga terasa lebih dekat. Riana menggambarkan serwit bisa disajikan dalam acara hajatan, kumpul keluarga, dan juga untuk menyambut tamu. Sambal serwit selanjutnya bisa dibuat menggunakan terasi, tempoyak, ikan panggang, ikan goreng, ikan pindang, sama lalapan. Sementara finalis yang berasal dari Lampung, Zaharani mengatakan sedangnya bisa memakan bersama memperkenalkan serwit dengan 44 finalis lain dari seluruh provinsi di Indonesia. Sedangkan finalis dari Sulawesi Barat, Dita Ayu, saat mencicipi serwit mengatakan pas di lidah. Menurutnya rasanya luar biasa dan ini pertama kali ia makan serwit yang menurutnya sangat enak dan pas di lidah. Hal senada juga disampaikan oleh Farhana Nasri, finalis dari Jawa Barat. Ia cukup terkesan saat mencicipi serwit di Lampung. Farhana mengatakan rasanya enak dan ada tempoyak, sambal terasi, ikan bakar, serta lalapan yang sangat enak. Sebagai informasi, kehadiran finalis di Lampung ini tak hanya untuk memperkenalkan kuliner, namun juga akan dilakukan kunjungan ke 3 kabupaten di Lampung, yakni Tanggamus, Pesawaran, dan Bandar Lampung, untuk memperkenalkan wisata dan budaya. Berita selanjutnya ada dari Matahari Department Store Central Plaza hadirkan promo double cashback. Matahari Department Store ini hadirkan banyak promo menarik yang sayang jika sampai dilewatkan. Supervisor Kasir Matahari Department Store Central Plaza Johans mengatakan, promo ini adalah double cashback untuk perbelanjaan brand Cool dan Connect yang berlaku tanggal 9 sampai dengan 11 Mei 2023. Promo double cashback hanya untuk member Matahari Rewards Diamond dan Red. Double cashback akan diberikan dalam bentuk poin maksimal 50.000 poin. Johan mengatakan pada Selasa 9 Mei 2023, cara ini bisa mendapatkan double cashback adalah dengan menukarkan poin minimal 25.000. Promo lainnya jika melakukan pembelanjaan 500.000 berlaku kelipatan akan mendapatkan kaos Cool singlet pria senilai 50.000. Promo ini berlaku tanggal 8 sampai dengan 10 Mei 2023. Promo ini berikutnya berbelanja produk apapun di Matahari Department Store minimal 300.000 bisa tebus murah handuk teddy bear 69.000 dan berlaku bersama persediaan masih ada. Harga normal handuk teddy bear ini adalah 159.900. Selain itu, Matahari Department Store juga ada promo berbagai koleksi favorit Matahari Department Store. Promonya adalah beli 1 diskon 20%, beli 2 gratis 1, beli 3 gratis 2, dan berbagai koleksi favorit Matahari Department Store. Promo tersebut berlaku untuk fashion anak-anak hingga dewasa. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Husnul Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.